Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 19219147. Di sini saya akan menjelaskan tentang status penilaian gizi. Yang pertama ada pengertian status gizi. Menurut Irianto tahun 2007, status gizi adalah ekspresi dan keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau dapat diartikan dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Sedangkan menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika NH tahun 2014, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Lalu yang kedua ada metode penilaian status gizi. Itu ada dua, ada secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung diantaranya ada antropometri, ada klinis, biokimia, dan biofisik. Lalu yang secara tidak langsung itu ada survei konsumsi, ada statistik vital, dan faktor ekologi. Yang antropometri itu pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Lalu yang kedua ada massa tubuh. Penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Lalu ada pengukuran linear atau panjang. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Lalu ada panjang badan. Pengukuran panjang badan itu dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Lalu ada lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi besar dan ukuran kepala kecil. Lalu ada lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein pada balita. Lalu ada komposisi tubuh, yaitu bisep, trisep, subscapula atau suprailiasa. Lalu ada penilaian klinis. Penilaian klinis itu metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel secara kulit, seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh, seperti kelenjar tiroid. Lalu ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, yaitu darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Lalu ada penilaian biosfik. Penilaian biosfik atau pemeriksaan biosfik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Lalu cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri, yaitu indeks massa tubuh. Yang pertama, untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih, kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan,
Yang kedua, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Lalu kekurangannya itu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa, yaitu berusia 18 tahun ke atas. Yang kedua, tidak dapat diterapkan pada bayi, anak remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Dan saya akan mencontohkan cara menghitung status penilaian gizi. Di sini contohnya itu saya Nabila Nur Ramadanti berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan 155 cm dan dengan berat badan 46 kg. Cara perhitungannya itu berat badan dibagi tinggi badan, dan tinggi badannya itu diubah dulu ke dalam meter. Jadi begini, 46 kg dibagi 1,55 meter kuadrat. Nah, 46 dibagi 1,55 dikali 1,55. Lalu 1,55 dikali 1,55, maka hasilnya 2,40. Jadi 46 dibagi 2,40 hasilnya itu 18,75. Berarti status gizi saya adalah normal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.